Hai semua, jika kalian ingin menjadi seorang YouTuber atau content creator, kalian sudah berada di saluran yang tepat. Saya, Kietukloi. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu kesalahan-kesalahan, tepatnya ketololan-ketololan yang saya lakukan pada saat saya memulai membuat channel YouTube yang menyebabkan channel saya ini lamban berkembang. Video ini saya buat agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama yang mungkin bisa mengakibatkan kalian menyerah di tengah jalan. Sebagai penonton, kita semua tahu bahwa video-video di saluran YouTube ini banyak sekali video yang bersifat menghibur, informatif, mengedukasi, serta menginspirasi. Tapi kita juga tahu banyak sekali video-video receh yang kurang bermanfaat, tapi banyak sekali viewernya, juga banyak sekali subscribernya. Dan faktor yang terakhir inilah yang mengubah diri saya dari seorang penonton mulai berpikir ingin menjadi seorang content creator. Yang jadi persoalan adalah gue tidak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup, apa itu YouTube secara detail, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana dan mengapa orang bisa mendapat penghasilan dari YouTube. Bahkan cara gajiannya pun gue nggak tahu. Di awal video gue bilang akan berbagi ketololan yang pernah gue lakukan agar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama yang bisa membuat channelmu lamban berkembang. Dan buat kalian yang baperan atau lemah iman, bisa menjadi hal yang tragis menyerah di tengah jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Enak kan lo gue bagi-bagi aib di video ini. Gue berbagi kebodohan. Sebenarnya malu-maluin, tapi nggak apa-apa lah, karena gue ini orangnya baik. Seperti yang gue bilang tadi, gue nggak mau hal-hal yang buruk yang pernah terjadi pada diri gue bisa terjadi lagi kepada kalian. Ya mungkin karena sudah faktor keturunan ya, karena bokap dan nyokap gue tuh orang yang baik-baik banget. Dan gue rasa juga kalian semua yang nonton video ini juga orangnya baik-baik. Dan sama seperti gue, orang baik biasanya suka tolong-menolong, suka berbagi, ya kan? Nah, oke, buat orang baik yang sedang nonton video gue ini, kita mulai aja dengan cara mengklik tombol like-nya. Oke, kita lanjut, di subscribe juga. Tolong di subscribe channelnya, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Dan buat sekalian aja lah, kalau kalian ingin berbuat baik, sekalian aja video ini kalian share ke media sosial kalian, agar semakin banyak orang yang tahu bahwa gue ini tolong. Oke, kita lanjut. Gue kasih tahu nih kebodohan yang lebih spesifik. Saya contohnya, misalnya gue nggak tahu apa itu thumbnail. Boro-boro ngerti, tahu aja juga enggak gue. Jadi nggak tahu apa itu thumbnail, bagaimana cara buatnya, terus uploadnya, dan apa fungsi thumbnail. Belakangan gue baru tahu thumbnail itu bagaikan reklame, papan reklame atau billboard tuh, atau bagaikan iklan buat videomu. Jadi thumbnail itu ternyata salah satu tools yang harus kita buat agar video kita itu diklik oleh orang. Tentunya kita harus membuat thumbnail yang bagus, yang menarik perhatian orang lain, sehingga orang itu mau mengklik video kita. Wow, ternyata thumbnail itu bagian dari strategi pemasaran gitu. Jadi semakin bagus dan menarik thumbnail yang kita buat, semakin mencuri perhatian, semakin banyaklah orang yang menonton video kita. Nah, dari situ gue mulai berpikir, ternyata membuat channel YouTube itu bukan sekedar membuat video dan menguploadnya, akan tetapi bisa dianalogikan membangun channel YouTube itu sama dengan kalian membangun usaha sendiri, misalnya membuat kafe atau membuat ya macam-macam jenis usaha lah. Jadi perlu tenaga, pemikiran, modal, finansial ya, terus strategi. Celakanya sebagai pemula gue harus melakukan itu sendiri. Pasca produksi, membuat ide cerita sendiri, ide cerita, skrip, terus jadi kameraman sendiri, ngomong sendiri seperti ini, mengedit video sendiri, termasuk membuat lighting dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan sekedar kita buat video dan upload begitu aja. Perlu digarisbawahi, jadi membuat channel YouTube itu
sama dengan membangun usahamu sendiri, perlu effort yang lebih. Bro, ternyata otak gue masih kosong di bidang yang satu ini. Gue nggak tahu apa itu algoritma YouTube. Gue nggak tahu bahwa ada aplikasi pendukung yang harus kita kuasai, harus kita ngerti dan kita kuasai. Misalnya ini yang paling utama, misalnya YouTube Studio atau YouTube Dashboard ya. Di YouTube Dashboard sendiri banyak tools-tools yang bisa kita pergunakan, bisa mendukung agar channel kita bisa berkembang, video kita banyak-banyak ditonton orang. Dashboard itu ternyata ada yang namanya analisis video, ada yang namanya rasio klik tayang, ada yang namanya retensi penonton, ada juga di situ kita bisa gunakan kartu suara atau video akhir dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata seperti gue bilang tadi, membuat channel YouTube itu bukan sekedar lu bikin video dan lu upload video. Jadi ada hal yang mesti lu pelajari dulu sebelum lu membuat channel tersebut, agar kita nggak melakukan kesalahan dari awal. Seperti lu buat bangunan, lu buat tempat usaha, lu mesti desain dulu semuanya dari awal. Dari mulai gedungnya, misalnya mau bikin kafe, dari mulai tempatnya, dekorasinya, menunya, terus targetnya, target konsumen maksudnya. Sama juga lu bikin video YouTube, jadi lu harus banyak tahu dulu tentang YouTube, bagaimana cara kerjanya, terus lu juga bisa mikirin target penonton lu siapa. Yang paling utama lu harus mikirin isi konten lu yang bisa lu buat continuous, jadi berkesinambungan, biar lu kelihatan expert, biar lu dimengerti oleh algoritma YouTube. Jadi lu harus bikin video yang niche yang sama, fokus yang sama, supaya lu bisa kelihatan expert dan orang mau berlangganan di video itu atau orang mau subscribe di channel lu. Saat video ini gue dibuat, gue juga masih terus mempelajari YouTube Dashboard ya, belajar analisis, belajar macam-macam. Gue juga lagi mempelajari tahapan-tahapan pembuatan video dari mulai pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Mulai dari ide, cerita, skrip, pengambilan gambar, editing, dan lain-lain sebagainya. Biarpun sudah aki-aki, ya belajar sih harus terus. Apalagi buat kalian yang masih muda-muda ya, belajar itu wajib hukumnya. YouTuber atau content creator akhir-akhir ini, bahkan beberapa tahun yang lalu juga mulai diminati sebagai profesi baik profesi sampingan maupun profesi utama. Banyak sekali dari kalangan milenial dan anak-anak juga. Di beberapa kesempatan gue lihat di TV, kalau ditanya cita-citanya apa gitu, mereka juga banyak yang bercita-cita ingin menjadi YouTuber. Dan akhir ini juga banyak dilirik oleh aki-aki seperti gue, khususnya yang mendekati masa pensiun. Ini bisa jadi kesempatan, opportunity buat menambah penghasilan, karena di channel YouTube ini kita lihat dari mulai video yang bagus, video yang edukatif, informatif, bahkan sampai video yang receh pun juga banyak ditonton orang dan bisa menghasilkan. Yang perlu diingat adalah layaknya sebuah profesi, sama seperti profesi-profesi yang lainnya, kita wajib hukumnya memiliki kompetensi, skill atau kemampuan agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Jadi mampu menghadapi tantangan, bisa bersaing dan menang dalam kompetisi, agar bisa mencapai tujuan-tujuan atau target atau hasil yang kita cita-citakan. Oke, di channel ini kita akan belajar tumbuh dan berkembang bersama-sama. Gue paham dan mengerti betul perasaanmu Sob, yang channelmu sampai saat ini masih sepi ditonton orang. Gue juga sama. Yang penting teruslah belajar, tetap semangat, yakinlah cepat atau lambat kita pasti bisa berkembang dan sukses di jalan ini. Dunia belum berakhir Sob. Selama jiwa masih dikandung badan, pantang surut mundur ke belakang. Yang kita perlu hanya refresh sejenak, terus belajar dan menganalisis semuanya. Buat teman-teman yang sudah sukses, jangan sungkan-sungkan juga mampir di channel para pemula ini. Siapa tahu di channel kami yang kalian bisa mendapatkan ide-ide baru yang masih fresh. Oke, tonton dan ikuti terus video-video di channel ini, karena di channel ini gue akan terus berbagi pengalaman dan semoga menjadi pengalaman yang bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Salam YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.